Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Zulfikar dengan NIM G5190043, Ferdi Maulana dengan NIM E341900118, lalu ada Muhammad Rifki Cahyanto dengan NIM C34012010075, dan terakhir saya sendiri Arlin Maulida dengan NIM C34012010098. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait desain dan struktur organisasi yang menggunakan studi kasus dari PT Indofood Sukses Makmur. Baik, untuk pembagiannya sendiri pada slide pertama hingga ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Arlin Maulida. Lalu dilanjutkan pada slide keempat sampai keenam akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Cahyanto. Pada slide ke-7 sampai 9 akan dibacakan oleh Ferdi Maulana, dan pada slide ke-10 dan ke-11 akan dibacakan oleh Muhammad Zulfikar. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang studi kasus PT Indofood Sukses Makmur, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit terkait definisi struktur organisasi dan desain organisasi. Nah, struktur organisasi sendiri adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagan organisasi. Lalu, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai suatu tujuan organisasi, sehingga struktur adalah hasil proses desain. Alasan kami memilih PT Indofood Sukses Makmur sebagai studi kasus karena PT Indofood sendiri adalah sebuah perusahaan yang ternama di Indonesia, sehingga untuk mencari data terkait akan lebih mudah. Nah, PT Indofood Sukses Makmur ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan yang berdiri pada tahun 1990 yang bernama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian diubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Kemudian di tahun selanjutnya perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogas. Oke, berikut adalah struktur organisasi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan job description. Yang pertama ada manajer umum. Manajer utama mempunyai wewenang tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan, meliputi memimpin, mengatur, menimbang, dan mengarahkan organisasi perusahaan. Yang kedua ada manajer pabrik. Manajer pabrik bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Yang ketiga ada supervisi produksi. Supervisi produksi bertugas untuk menyempurnakan organisasi, prosedur, dan sistem kerja guna mencapai dalam semua aspek. Yang selanjutnya ada manajer teknik, bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin, produksi, dan sarana penunjang. Selanjutnya ada manajer gudang. Manajer gudang bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan sehingga tercapai tujuan utamanya diantaranya keamanan, keakurasian, jumlah, dan kebutuhan barang yang dikelola. Selanjutnya ada supervisi PPIC. Supervisi ini bertugas merencanakan jadwal produksi dan mengendalikan pengadaan bahan baku dan barang jadi. Selanjutnya ada manajer pengembangan dan pengawasan mutu produk. Manajer ini bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemas. Oke, selanjutnya ada supervisor pengawasan mutu proses. Supervisor pengawasan mutu proses bertugas membantu BPDQC dalam hal sistem pengendalian mutu proses produksi. Selanjutnya ada supervisor pengawasan mutu bahan baku atau produk jadi. Bertugas membantu BPDQC dalam hal pengendalian mutu, RM, dan FG serta pengendalian proses produksi. Selanjutnya ada manajer keuangan.
Manajer keuangan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, menyiapkan budget, dan planning untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Selanjutnya ada manajer personalia. Manajer personalia memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengendalikan dalam meliputi hubungan industri, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan tugas penjualan dan permintaan produk. Selanjutnya ada purchasing office. Purchasing memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan dan memelihara prosedur pembelian untuk pengendalian aktivitas pembelian, mengesahkan dokumen pembelian sebelum dokumen dikirim ke pemasok, dan memilih serta mengevaluasi pemasok telah ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah desain organisasi. Jenis desain organisasi yang digunakan oleh PT Indofood adalah desain organisasi struktur divisional. Struktur organisasi divisional itu apa sih? Oke, ini penjelasannya adalah pada dasarnya struktur organisasi perusahaan ini dibuat berdasarkan pengelompokan sesuai kriteria khusus. Misalnya saja melalui pengelompokan pelayanan, letak geografis, hingga segmentasi pasar yang ada. Dalam model ini, setiap divisi akan merancang dan membuat struktur organisasi secara mandiri. Beberapa keunggulan dari struktur organisasi divisional di antaranya adalah pengelolaan yang dapat berjalan lebih baik antar departemen maupun divisi, sehingga sangat cocok diterapkan untuk divisi yang kerap kali mengalami perubahan lingkungan yang cepat. Lalu struktur organisasi divisional juga memiliki kelemahan dalam praktiknya. Adapun kelemahan ini biasanya pada koordinasi yang cukup buruk dan sumber daya divisi yang kurang. Selain itu, kepentingan divisi akan lebih penting di atas kepentingan perusahaan. Terjadi persaingan divisi pun cukup tinggi dan rentan memunculkan masalah baru. Oke, dengan begitu, bentuk desain organisasi dari PT Indofood Tbk adalah sebagian besar mekanistik, dengan pengertian formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, adanya pelatihan-pelatihan yang formal atau wajib, cakupan kontrol yang bersifat moderat, serta terjadinya komunikasi tertulis maupun verbal. Berdasarkan pembentukannya, PT Indofood termasuk ke dalam organisasi yang formal. Organisasi ini memiliki skala ukuran yang besar. PT Indofood merupakan organisasi resmi yang memiliki tujuan memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Konsep dasar organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sekelompok orang. Maksudnya, dalam satu organisasi memiliki lebih dari 2 anggota. Yang kedua adalah tujuan bersama. Maksudnya, masing-masing anggota dari organisasi memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga adalah interaksi dan kerjasama. Maksudnya, anggota-anggota di dalam suatu organisasi harus memiliki interaksi antar sesama dan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Berikut adalah contoh dari hierarki atau bagan dari suatu organisasi. Dipimpin oleh branch manager selaku general manager yang memiliki tugas mengarahkan kegiatan organisasi sehari-hari. Membawahi 6 departemen. Departemen pertama adalah branch human resources manager. Departemen kedua adalah purchasing officer. Departemen ketiga adalah factory manager. Departemen keempat adalah Branch Process Development and Quality Control Manager. Departemen kelima Finance and Accounting Manager. Dan departemen terakhir adalah Area Sales and Promotion Manager. Keenam departemen tersebut harus saling berinteraksi dan harus saling bekerja sama guna mewujudkan keberlangsungan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Selain itu, untuk mencapai tujuan bersama. Oke, setelah sebelumnya telah dijelaskan tentang cabang manajer, ada branch human resource, ada purchasing officer, ada factory manager, ada BPDQC, mungkin disingkatnya quality control ya. Kemudian ada finance and accounting, dan yang terakhir ada area sales and promotion. Nah, keenam itu merupakan departemen. Nah, dalam departemen tersebut ada yang namanya struktur departemen. Struktur ini banyak digunakan untuk perusahaan besar yang memiliki banyak produk dan banyak wilayah atau sedang mengerjakan proyek yang berbeda.
Nah, perusahaan yang menggunakan struktur ini mengelompokkan organisasi berdasarkan wilayah geografis, kemudian produk, proyek, atau kombinasi antara ketiganya. Tiap divisi perusahaan memiliki fungsi dan sumber daya yang berbeda pada tiap produk, proyek, atau anak perusahaan di wilayah berbeda, sehingga pengambilan keputusan bisa berlangsung lebih cepat. Nah, mungkin pada bertanya, struktur departemen itu fungsinya apa sih gitu loh. Nah, fungsi struktur departemen itu kita misalkan di suatu wilayah ada departemen. Di wilayah ini ada sumber daya manusia sekian, ada sumber daya alam, kemudian ada produk yang ingin dihasilkan, dan ada satu proyek. Nah, fungsi struktur departemen ini adalah untuk memanfaatkan keempat komponen tersebut sehingga mendapatkan output yang maksimal. Dalam PPT pengamen pertemuan ke-6 juga disebutkan struktur departemen itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada departemen fungsional, departemen divisional, dan yang terakhir organisasi, proyek, dan matriks. Nah, departemen fungsional itu menurut fungsinya menyatukan semua orang yang terlibat dalam satu aktivitas atau beberapa aktivitas. Nah, dalam departemen divisional, departemen perusahaan besar yang berupa bisnis terpisah ditujukan untuk membuat atau menjual produk spesifik atau melayani pasar spesifik. Kemudian organisasi, proyek, dan matriks, yaitu struktur sebuah organisasi yang di dalamnya setiap karyawan melapor kepada manajer fungsional atau manajer divisi. Oke, di slide terakhir terdapat sedikit kesimpulan organisasi pembelajaran. Mungkin kita sebut kerennya itu learning organization. Nah, learning organization itu apa sih? Learning organization merupakan organisasi di mana individu-individunya mengembangkan kapasitas untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan. Sisanya bisa dibaca sendiri. Mungkin saya kasih gambarannya. Di suatu wilayah, kita kumpulkan beberapa orang, dan kita membuat satu proyek. Nah, di dalam proyeknya itu, setiap orang membuat prosedur-prosedur yang ada. Kemudian setelah dibuat prosedurnya itu, kita menggabungkan prosedur-prosedur yang ada dan menciptakan satu prosedur yang efisien dari semua orang. Nah, disitulah kita tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan aspirasi, berkembang bebas, kemudian yang terakhir belajar bekerja sama. Mungkin sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.